Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 535. Ye Tianzong sudah membuat rencana. Saat bertemu Wan Songwei lagi, hanya ada satu cara untuk menghadapi orang seperti itu, dan itu adalah dengan mengalahkannya. Hanya ketika pihak lain benar-benar takut Anda dapat memperoleh hasil yang Anda inginkan. Bagaimana cara melakukannya? Menurutku kalian berdua tidak akan menitikkan air mata sampai kalian melihat peti mati itu. Awalnya, saya hanya berurusan dengan Anda dengan cara lain agar Anda tahu cara maju dan mundur. Tapi sekarang, kamu bersikeras mencari kematian. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Seseorang datang. Wan Songwei benar-benar mengamuk. Dia tidak lagi memiliki banyak kekhawatiran. Faktanya, mengingat tata letak dan situasi saat ini, bahkan jika dia benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran di sini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ye Tianzong ini harus mati. Dan yang bernama Ren Yurou bisa tinggal. Meskipun dia baru saja memukul diriku sendiri, aku hanya bisa tetap di tempat tidur dan menghadapinya dengan keras. Wan Songwei memiliki banyak pengalaman dalam berurusan dengan wanita seperti itu, dan semakin banyak pihak lain yang berjuang, dia menjadi semakin energik. Sekarang, mengikuti perintahnya. Orang-orang putus asa yang sudah siap menyerang berdiri satu demi satu dan memandang Ye Tianzong dengan momentum yang besar. Jangankan konfrontasi, saling memandang saja bisa membuat orang tanpa sadar jatuh dalam ketakutan. Bunuh bajingan ini sampai mati. Tanpa belas kasihan. Ya. Wan Songwei memberi perintah secara langsung tanpa memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Adik-adik itu bergegas mendekat. Tianzong, bisakah ini dilakukan? Ren Yurou tahu bahwa Ye Tianzong memiliki kemampuan bertarung tertentu. Namun, melihat begitu banyak orang dan penampilannya yang agresif, sepertinya mereka ingin memakannya. Dia masih sedikit khawatir, tapi karena kebenciannya pada Wan Songwei, dia masih berharap Ye Tianzong bisa membalikkan keadaan. Tidak masalah. Jangan khawatir sayang, aku punya segalanya bersamamu dan aku tahu cara menanganinya. Ye Tianzong mengangguk. Lalu dia bangkit dan berdiri. Saat ini, Wan Songwei sudah bersembunyi di posisi terdekat. Dialah yang memberi perintah, sedangkan untuk menyerang, orang lain harus melakukannya. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ye Tianzong memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi apalagi Ciyu, bagaimana identitasnya bisa dibandingkan dengan orang seperti Ye Tianzong. Ledakan. Pasalnya, gerbong kereta sempit. Bahkan orang-orang ini menyerbu dalam kerumunan, dan kekuatan bertarung mereka cukup bagus. Tapi datang ke sini, hanya 2 atau 3 orang yang bisa masuk satu persatu, yang juga memberi kesempatan pada Ye Tianzong. Dia telah bersiap untuk itu, jadi ketika pihak lain tiba, dia menendang orang pertama itu dengan kaki yang besar. Kemudian, dengan tangan kanannya menopang kursi, dia melakukan sapuan, menjatuhkan 6 atau 7 dari mereka ke tanah dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Ye Tianzong memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, dan menggunakan senjata yang mereka bawa untuk memukulnya dengan beberapa tamparan keras, menjatuhkannya. Setelah serangkaian suara yang tajam, selusin orang yang putus asa jatuh ke tanah satu demi satu, darah mengalir deras. 5 atau 6 orang yang tersisa tidak berani bertindak gegabah, mereka hanya diam di tempat, memperhatikan segala sesuatu di depan mereka dengan rasa takut yang masih ada. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bagus sekali Tianzong. Melihat ini, Ren Yurou menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan puas, meskipun menurutku berkelahi bukanlah perilaku yang baik. Namun terkadang ketika kita bertemu orang seperti itu, kita tidak boleh berbelas kasihan. Jika tidak, dia akan melakukannya. Anda akan berpikir bahwa kami sangat mudah untuk ditindas. Tapi ini hanya kasus yang terisolasi, saya harap. Jadi begitu. Ini adalah sesuatu yang patut dilihat. Wan Songwei ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tapi ketika kita sampai di ibu kota provinsi, itu bukan wilayah kita. Selain itu, kita masih punya misi, dan kita tidak akan melakukannya jika kita tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir, aku tahu ini dengan baik. Kalau begitu, dia haruskah aku melakukannya sendiri? Jika kamu lelah, kamu bisa istirahat dulu, atau jika menurutmu itu terlalu berdarah, kamu bisa pergi ke gerbong lain. Aku pergi dulu. Ren Yurou tidak ingin tinggal di sini. Apalagi dia masih cukup bingung. Setelah sampai di ibu kota provinsi,
sejujurnya dia masih belum terpikir untuk bertemu dengan general manajer kedua perusahaan tersebut. Sejak dia bangun di pagi hari, dia sudah merencanakan setiap langkahnya dalam benaknya, karena takut hal itu akan terjadi. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dan karena kemunculan Wan Songwei, ritmenya pun terganggu. Sekarang, melihat Ye Tianzong dapat mengendalikan tempat ini, setelah mendengar ini, dia segera berdiri, berkata dengan santai, dan segera meninggalkan tempat itu. Tidak terhalang. Beberapa orang putus asa yang berdiri di depan mereka tidak berani menghentikan Ren Yurou sama sekali setelah melihat kedatangannya. Mereka bahkan bergerak ke kedua sisi dengan tertib. Mereka dengan cepat memberi jalan kedua jalan dan Ren Yurou segera pergi. Adapun penumpang lainnya, dipimpin oleh Ren Yurou dan tidak menemui kendala apapun. Dalam sekejap mata, satu-satunya yang tersisa di gerbong kereta besar itu hanyalah adik laki-lakinya yang berguling-guling di lantai, dan Wan Songwei, yang berdiri di sana tidak berani bergerak, dan masih linglung, menghadapi situasi ini, sulit dipercaya. Ini, bagaimana mungkin? Nak, apakah kamu mesin mesum? Aku punya banyak pengawal, dan mereka semua adalah tentara bayaran dengan kemampuan tempur yang bagus. Kenapa, bagaimana kamu bisa menyerahkanku dalam sekejap mata? Sekarang kamu tahu kenapa aku ingin menantangmu, kan? Ye Tianzong tersenyum ringan, mengangkat dadanya dengan bangga, memandang Wan Songwei, dan berkata, saya tahu detail Anda dengan sangat baik, paman dari grup Piao Xiang. Tetapi semua yang dilakukan secara pribadi itu baik. Sekarang, Anda dan saya jika Anda bekerja sama dengan baik, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, Anda, termasuk adik-adik Anda, semuanya akan mati. Tentu saja, saya tahu bahwa Anda sangat kuat. Jika sebelumnya, Ketua Tim Li pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Itu terutama karena saya melakukan panggilan telepon dan memiliki lebih banyak koneksi daripada yang Anda sebut jaringan hubungan. Jadi, hanya itu yang ingin saya katakan. Tentu saja, Anda dapat terus menantang saya, tetapi ini hanya membuang-buang waktu dan tidak berarti bagi Anda. Jika tidak, bagaimana kalau membiarkan beberapa dari mereka datang dan mencoba? Ye Tianzong mengatakan ini. Beberapa orang yang mendengar ini secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Ia benar-benar ketakutan dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Atau mungkin Anda menyerahkan staf di kereta dan saya menelepon beberapa kali lagi untuk membuat mereka menyerah. Saat itu, Anda tidak lagi bisa diandalkan. Pokoknya, aku punya waktu, jadi aku bisa menemanimu dan bermain perlahan. Ye Tianzong mengatakannya dengan tenang. Namun, hal itu membawa dampak psikologis yang besar bagi Wan Songwei. Dia tidak berani bertindak gegabah. Dia tahu betul bahwa jika orang seperti dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, tidak ada gunanya memanggil lebih banyak orang untuk mengelilinginya. Selain itu, karena ketua tim Li dapat melepaskan mereka, orang-orang di kereta ini mungkin hanya setetes air dalam ember. Dan ketergantungan terbesarnya, itu keponakan Zhu Zecheng. Sekarang, pihak lain tidak mengetahui situasi di pihaknya, jadi dia masih perlu menanganinya dengan hati-hati, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar. Bersabarlah dulu. Jangan. Tuan Ye, saya minta maaf atas kelakuan saya barusan. Ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Tidak perlu menggunakan pisau atau senjata. Kita semua adalah orang-orang yang beradab dan bapak-bapak. Seperti kata pepatah, seorang bapak-bapak berbicara tetapi tidak menggunakan tangannya. Bagaimana menurut Anda? Setelah beberapa pelajaran sulit, Wan Songwei adalah orang pertama yang menyerah. Bagaimanapun, menghadapi lawan secara langsung sama saja dengan memukul telur dengan telur. Mudah untuk dikatakan. Karena kamu menyerah, kita punya ruang untuk bermanuver. Ayo, duduk di sini. Yang lain boleh menunggu di dekat sini, tapi mereka tidak boleh meninggalkan mobil. Ye Tianzong mengetahui pikiran Wan Songwei dengan baik. Namun ini tidak penting, yang penting apa yang bisa didapat dari Wan Songwei. Hal terpenting di tangannya adalah perjanjian yang ditandatangani dengan yang disebut sebagai Presiden Kamar Dagang Lin Cheng. Anda dapat memberikan dokumen tersebut kepada Zhu Zecheng, tetapi Anda harus menyerahkannya kepada diri Anda sendiri. Kali ini, Ren Yurou berangkat ke sana dengan harapan bisa mencapai kesepakatan kerjasama dengan Piao Xiang Group. Yang terbaik adalah membantunya mendirikan cabang di ibu kota provinsi, maka pasokan material akan menjadi prioritas utama. Terlebih lagi, restoran hotpot di Lin Cheng penuh dengan bisnis, namun pasokan bahan melebihi permintaan. Jika masalah pangan dan rumput selanjutnya tidak teratasi, hal tersebut mungkin tidak berkelanjutan.
Itulah masalahnya. Saya tidak akan bekerja sama dengan Piaoxiang Group lagi. Tapi untuk menangkap grup ini dan menggunakannya untuk saya. Dengan cara ini, kekhawatiran Ren Yurou dapat teratasi. Pada saat yang sama, dia juga dapat mematahkan rencana lawan sampai dia menemukan Huang Ruzong dan menangani segala sesuatu di balik masalah tersebut, dan kemudian merinci kepemilikan grup Piaoxiang di masa depan. Baik, Tuan Ye. Wan Songwei menarik napas dalam-dalam. Kompromi dan kompromi. Dengan sedikit anggukan, dia memberi isyarat kepada adik-adik lainnya yang ketakutan untuk menjemput yang lain yang terluka parah dan membalut serta menyembuhkan luka mereka terlebih dahulu. Tapi dia berjalan mendekat dan, di bawah instruksi Ye Tianzong, baru saja duduk. Akibatnya, Ye Tianzong tiba-tiba berbicara, merentangkan telapak tangannya dan berkata, "Ayo, tunjukkan dokumen yang kamu tanda tangani terlebih dahulu." Bab 536. Wan Songwei tercengang. Dalam pikirannya, dia telah menyinggung perasaannya di stasiun kereta sebelumnya. Untuk menggoda istrinya, dia mungkin akan menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali, atau membayar sejumlah uang untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, saya selalu sombong dan belum pernah bertemu orang yang kejam. Namun kali ini, saya bertemu dengan karakter yang kejam dan menerima kekalahan. Kemudian keluarkan uang untuk menghindari bencana. Setelah menunggu, kembali ke ibu kota provinsi dan beritahu keponakan tertua bahwa saya yakin dengan kemampuan dan kemampuannya, akan sangat mudah untuk menyelidiki detail orang ini. Jika saya bisa memenangkannya, saya pasti akan mendapatkan kembali semua penghinaan yang saya derita hari ini. Namun jika latar belakang lawan benar-benar kuat, sebelum mereka memiliki kekuatan nyata untuk mengalahkan lawan, mereka harus berkompromi untuk sementara. Singkatnya, dia telah mempertimbangkan berbagai persoalan yang ada. Tapi saya tidak pernah membayangkan ketika orang ini membuka mulut untuk bertanya, dia akan bertanya tentang hal lain. Dokumen. Inilah rahasia penting mengapa keponakan tertua mengirim dirinya ke Linceng. Bagaimana dia tahu? Apakah ketua tim Li mengatakan itu? Apakah anak ini benar-benar mengabaikanku? Untuk menyenangkan Ye Tianzong ini, dia bahkan menceritakan hal-hal rahasia seperti itu. Tapi apakah dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Apa yang Anda pikirkan? Inilah yang dikatakan ketua tim Li kepadaku. Dia lebih suka menyinggung perasaanmu dan menyenangkanku. Apakah menurutmu kamu punya ruang untuk melawan sekarang? Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk tidak memberikannya kepadaku, lalu aku ambil saja. Tapi apa konsekuensinya? Apakah kamu perlu aku menjelaskan terlalu banyak? Ye Tianzong memandang pihak lain sambil mencibir. Meski sedang duduk, momentumnya yang kuat membuatnya menarik napas. Tentunya, jika Anda berani menolak atau mengambil tindakan lain, Anda bisa dibunuh kapan saja. Tapi hal ini terkait dengan rencana akhir keponakan tertua, jika bocor, jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, meskipun dia adalah paman tertua, dia mungkin akan disalahkan. Bagaimana dengan itu, Tuan Ye? Sejujurnya, aku memang sangat takut padamu. Dalam hatiku, gambaranmu saat ini sangat tinggi dan agung. Dokumen ini dan sebagainya adalah urusan internal perusahaan kita, jadi memang merepotkan. Ledakan. Tamparan di wajah. Kekuatan besar membuat Wan Songwei tidak bisa melawan, dan dia terjatuh ke tanah. Mendesing. Ye Tianzong mengeluarkan belati itu tanpa ragu-ragu. Dia menurunkan pinggangnya, berjongkok, meletakkan belati di wajah lawannya, dan berkata dengan cibiran jahat, "Istriku masih menunggu di sana, dan aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Karena kamu tidak memilih untuk secara aktif bekerja sama dengan saya, maka saya hanya dapat membunuh Anda dan mencabut persetujuan Anda. Adapun perjanjian ini, saya tidak perlu Anda mengkhawatirkannya. Saya akan menyerahkannya langsung kepada keponakan tertua Anda, Zhu Zecheng." "Apa? Kamu tahu kalau aku dari Piaoxiang Group? Apakah kamu tahu betul tentang keponakan tertuaku? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong?" Ye Tianzong tersenyum membosankan dan berkata, meskipun ketua tim Li hanyalah sosok marginal, dia juga memiliki jaringan dan koneksinya. Sebenarnya normal untuk mengetahui detail Anda. Oke, jangan bicara omong kosong. Pergilah dulu. Saya akan kirim keponakan tertuamu untuk menemuimu nanti. Selesai. Ye Tianzong, dengan tatapan tajam di matanya, segera mengangkat belati tinggi-tinggi dan memukul leher lawan tanpa ragu-ragu. "Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan memberikannya padamu. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu." Awalnya saya mengira Ye Tianzong sedang bercanda. Atau, mereka tidak tahu identitasnya, sehingga hanya bersikap gegabah.
Tapi sekarang, jelas dia tidak bercanda, dia serius. Terlebih lagi, mengetahui identitas aslinya, dia bahkan baru saja berkata dengan arogan bahwa dia ingin membunuh keponakan tertuanya. Jika saya tidak melihat kemampuannya, saya mungkin mengira dia orang gila dan bercanda. Tapi sekarang, hal ini tidak bisa dianggap enteng. Setidaknya, jangan perlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Memiliki kekuatan, miliki strategi, dan latar belakangnya sangat dalam. Orang-orang seperti itu sulit untuk dihadapi. Anda harus berhati-hati dan jangan membuat kesalahan. Oh, apakah kamu bersedia mengatakan yang sebenarnya? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berhentilah bertele-tele dan menyembunyikan sesuatu. Jika ada hal lain yang kamu sembunyikan, aku tidak akan sopan lagi padamu, mengerti? Ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Kini Wan Songwei benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa cara paling cerdas baginya saat ini adalah bekerja sama secara aktif dengan pihak lain. Kalaupun ada rahasia apapun, Anda harus menjawabnya dengan jujur kepada pihak lain. Adapun akibat selanjutnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan terlalu banyak, bahkan jika hal itu membuat grup Piao Xiang berada dalam krisis, itu tetap tidak lebih penting daripada menyelamatkan nyawanya sendiri. Bagaimanapun, selama kita bisa lolos dengan lancar hari ini, itu akan menjadi kemenangan. Saya akan mengambil keputusan setelah melapor kepada keponakan tertua saya. Bangun, duduk lagi. Dua orang saling berhadapan. Hingga saat ini, Ye Tianzong masih memegang belati di tangan kirinya, membentuk pencegah yang kuat. Tangan lainnya terus terentang, memberi isyarat kepada pihak lain untuk bergegas. Oke, jangan khawatir, aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, dan aku hanya berharap kamu bisa berbaik hati dan tidak membunuhku. Wan Songwei itu benar-benar ketakutan. Bagaimana dia berani menantang pihak lain? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan apa yang disebut perjanjian dengan tangan gemetar. Faktanya, Ye Tianzong sudah tidak sabar. Dia ingin tahu apakah presiden ini adalah Ren Dongguo. Dengan kata lain, itu adalah Ren Dongguo, tetapi apakah ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Lagi pula, bekerja sama dengan Zhu Zecheng. Ini setara dengan membantu kerajaan Linan di utara. Ini adalah pembelotan. Jika itu benar, tidak peduli siapa lawannya, keuntungan Ye Tianzong tidak akan berubah dan dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi lawannya. Ini perjanjiannya, kamu. Suara mendesing. Sebelum Wan Songwei selesai berbicara, Ye Tianzong mengambil dokumen itu dan tidak sabar untuk membacanya. Periksa dulu orang yang menandatangani perjanjian. Partai A dan Partai B, Partai A dipimpin oleh Wan Songwei dan menandatangani perjanjian atas nama Piao Xiang Group. Orang lain memang ditandatangani sebagai Presiden Kamar Dagang Linceng, tetapi namanya disembunyikan. Tampaknya diperlukan metode penyembunyian khusus untuk mengungkap nama tersebut. Bagaimana kabarnya? Ye Tianzong bingung, bahkan sedikit marah, dia memandang Wan Songwei dan berteriak, siapa presiden ini? Mengapa dia tidak punya nama? Ini adalah informasi rahasia, dan bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, keponakan tertua saya, ya, Zhu Zecheng harus menggunakan metode khususnya untuk menghapus nama itu. Jika tidak ada yang akan mengetahui informasi spesifik pihak lain. Apakah masih ada yang seperti itu? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.